mandi yuk. Yuk, yes. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Ayo mandi. Ayo mandi. Ayo mandi. Ayo mandi. Ayo mandi. Ayo mandi. Ini. Mandi. Nih. Ayo Es mandi yuk. Ayo. Es, ayo. Kamu duluan mandi. Es mandi dulu ya. Es mandi dulu ya. Aduh. Duduk, 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 duduk. Botak mandi, si botak mandi. Bau sekali dia, ga. Dulu, minta dulu. Ya, ayo, awas sayang. Sudah. Awas sayang. Kepalanya belum kepala, tinggal kepala. Masih takut mandi dia. Sini. Dingin. Lala. Nggak kelihatan toh? Sedikit gosong guys karena kejar-kejaran. Aku ada janji jam 11 ini udah jam 10 dan saya belum mandi guys. Jadi aku kejar-kejaran ini sampai gosong. Saya harus kejar mesin cuci. Ditambah lagi ada drama si S dan si L gigit pena ya. Sudah ya. Ini udang tadi, ini tempe, ini nanti tempe tinggal sebiji karena suami udah makan tadi karena dia buru-buru juga. Ada pertemuan itu juga, sayurnya tinggal sedikit ya. Sudah ya, masakan ala kadarnya buat sarapan dan sekalian untuk makan siang nanti. Lambat banget. Mana? No, saya mau makan. No. Jadi saya harus sisiran di sini karena udah terlambat sekali. Buru-buru. Jadi banyak apa?
karena koronces ini gak corona karena corona ini jadi saya sudah jarang makeup, paling pakai lipstick sedikit. Ini saya sudah telat banget karena janjinya jam 11 dan dijemput jam setengah 11, dan sekarang sudah setengah 11 dan saya belum makan padahal saya sudah masak. Apa ya, gini-gini aja. Ya, corona ini bikin kita belajar adaptasi baru nih. Banyak adaptasi, banyak perilaku. Ini kayaknya ada drama-drama apalagi ini, Saya pakai lipstick di sini aja ya, dan sisiran di sini. No, stop it. Stop, El. No. No, El, no. No. Sini, cepat. Gitu aja. HP udah bunyi-bunyi. Padahal aku belum makan. Ya, karena corona ini jadi aktivitasnya tuh di luar jadwal seperti biasanya. Jadi biar agak merah-merah sedikit. Padahal saya belum makan loh guys, teman-teman. Saya belum makan ya, karena mungkin sudah nggak usah makan. Saya bawa air minum, perlengkapan corona ini, dan wajib bawa tisu basah, dan wajib bawa hand sanitizer nih ya, karena memang ya namanya juga corona ya, maksudnya itu virus yang nggak diharapin, nggak direncanain sama siapapun. Dia nggak tahu lah ya, dengan dibalik isu-isu segala macam yang dibuat atau segala macam. Saya makan sedikit saja. Corona. Jadi di lingkungan saya, di sekitar kota Timika ini, jadi banyak perilaku baru begitu, kayak keluar harus pakai masker, hand sanitizer wajib ada di tas, kemudian apa sih sayang, kemudian jarang kumpul-kumpul, physical distancing, kayak public dia dijaga, pada jaga jarak ya, banyak istilahnya kayak apa ya, perilaku adaptasi terhadap situasi baru ya. Itu sebenarnya di balik isu yang ada, di balik kepentingan yang ada di balik corona ini ya. Jadi kita lebih merasa pentingnya kebersamaan gitu. Kayak saya udah berapa bulan ya? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan itu udah enggak yang quality time dengan teman-teman, dengan keluarga sih tetap ya. Meskipun range waktunya udah enggak sering-sering lagi gitu. Jadi jarang-jarang. Corona. Tapi hari ini
sudah kasih mandi ini anak dua, L dan S. Mami L dan S sudah kasih mandi mereka. Udah masak. Nih tadi masak tempe kan, ada tempe dan tahu sama udang, ada sayur. Tapi tempenya udah dihabisin suami tadi karena berangkat cepet-cepet. Saya nggak sempat masak kan karena nasinya nggak masak, belum masak. Aktif kok. Ibu habis tes ibu mau ke ini kah? Kemana? Kantor kah? Tidak lah, gimana sih kita kok ke kantor habis tes? Apa saya bilang ibu? Ya. Ibu pakai kaos. Aku nggak punya kaos tangan panjang, jadi aku pakai kemeja tangan panjang. Mungkin pakai kaos. Apa kah? Apa? Pakai kaos. Nggak apa-apa, ibu. Pakai sandal boleh kah? Ibu pakai kaos kaki boleh, supaya kita kan di RSUD itu banyak virus. Oh, saya pakai lengan panjang gimana kak? Jadi saya pakai kaos. Oh, saya kira ibu mau ke kantor. Kalau ibu bawa tas kan tidak? Tahu saya nanti saya kasih tinggal di kantor, di mobil saja tasku. Penting soalnya bawa masker, bawa apa ini? Tisu basah. Ya. Tisu basahnya bawa. Bawa air minum. Sanitizer nih. Bawa. Saya malas, mau punya pulsa sekali tempatnya jadi. Iya. Saya lagi makan. Saya makan juga sudah sedikit Makan toh. Ya sudah, kalau gitu. Sarung tangan toh? Iya, ibu akan buat saya kah? Berarti kaki yang belum saya. Ya sudah. Ya. Teman. Jadi ceritanya kita mau tes. Karena kan kita selama ini masih berputar-putar di perkantoran dan pekerjaan. Dan pekerjaan saya lumayan berhubungan dengan orang banyak, jadi kita mau tes corona. Doain supaya negatif ya. Kembali lagi karena corona ini jadi banyak adaptasi baru seperti tes. Itu kan sebenarnya, tunggu ya bentar. Stop ya. Come on. No, itu makanan, itu makan. Stop. No, begitu, tidak boleh begitu. Apa tadi? Oh ya. Jadi ada kayak biaya tambahan gitu ya, kayak kita harus tes berapa dengan jangka waktu tertentu, kita harus tes rapid tuh. Jadi kita tambah biaya. Itu tambah biaya kan? Jadi adaptasinya ya hal-hal seperti itu, jadi keuangan juga harus beradaptasi. Ini keuangan kita juga harus adaptasi. L. Oh sayang, awas dong. Keuangan harus beradaptasi, kemudian cara hidup, makanan. Saya nggak makan nasi karena nasinya belum masak. Sudah masak sih tapi panas. No, tidak boleh begitu. Saya baca berita, jadi banyak di postingan juga, jadi banyak hobi-hobi baru seperti bertanam di kota saya khususnya ya, seperti bertanam, berternak. Saya ambil nasi. No, di bawah meja, tidak di bawah meja LS.
banyak apa ya? Shh. Nggak gitulah. L S. Kalian gimana? Di kota kalian mungkin ada cara beradaptasi masyarakatnya seperti apa? Kalau di sini ya itu tadi, jadi banyak hobi baru. Kemudian masyarakat lebih senang di rumah, meskipun ada beberapa orang yang mungkin dalam tanda kutip kurang care, tidak terlalu gimana ya, tidak terlalu peduli dengan isu-isu corona ini gitu. Masih ada beberapa masyarakat yang beranggapan corona itu nggak ada, itu hanya kayak flu biasa gitu. Jadi nggak ada masih ada sih beberapa kalangan yang beranggapan kalau corona itu hanya penyakit biasa. Karena kan di kotanya kita, khususnya itu di Timika ini kan masih ada malaria. Jadi masih ada yang beranggapan bahwa malaria itu lebih ganas gitu. Semoga sih, memang di Timika itu angka kematian itu kalau nggak salah sampai hari ini ada 5 pasien positif corona yang bisa 5 orang meninggal yang bisa dipastikan positif corona gitu. 5 atau 6 biasanya kurang ini. Jadi memang itu sedikit ya, kita bisa dibilang rendah ya, karena dia positif corona itu di angka 300-an ya. Coba ya saya baca ya. Di angka kita punya grup. Ya, positif itu 353, meninggal 6. Angka 6 dengan 300. No S. Hey. No. L no. Itu kan ya rendah ya, kita bisa bilang rendah. Jadi masih ada kalangan masyarakat yang anggapan bahwa corona itu nggak terlalu berbahaya begitu. Nggak terlalu berbahaya ketimbang malaria gitu. Hanya saja kan memang kembali lagi ke stigma masyarakat ya. Stigma masyarakat kalau yang kena positif itu sebenarnya bukan dijauhi, tapi harus mengkarantina dirinya. Jadi kan lebih ke seperti isolasi gitu ya, terisolasi. Padahal sebenarnya secara fisik saja kan, karena dukungan itu kan bisa datang dari semua sisi, dari sosial media, dukungan juga bisa dari telepon meskipun nggak ketemu gitu. Sepertinya saya udah dijemput dan saya belum makan. Kalau saya sendiri sih memandangnya ya, kita semaksimal mungkin hindari, semoga terhindar dari virus corona. Tapi kan jika nggak terhindar, apalagi dengan dunia pekerjaan saya yang berhadapan dengan publik, masih banyak ketemu masyarakat, ada hal yang nggak terhindarkan. Jadi kalau seandainya ya kayak sekarang ini kita mau tes, semoga hasilnya negatif supaya kita bisa kerja lagi. Jadi nanti kalau seandainya hasilnya negatif, kita tetap masuk kerja. Tapi kalau seandainya hasilnya positif, kita harus kerja dari rumah untuk sementara waktu gitu. Jadi memang nggak terlalu menyeramkan, hanya saja lebih melindungi orang-orang di sekitar kita gitu kan.
Ya, makan yang sehat, makan sayur, makan tempe, makan tahu, dan makan udang. Teman-teman juga semoga di sana sehat, apalagi yang punya anak kecil yang masih tinggal dengan orang tua, maksudnya yang ada tinggal dengan orang tua. Jaga kesehatan, jaga stamina tubuh, ya kembali lagi beradaptasi dengan situasi. Karena kalau kita hanya di rumah aja kan nggak mungkin juga ya. Ini kita harus beradaptasi dengan situasi. Kita yang harus berubah karena banyak tuntutan. By the way, ini enak loh. Jadi kan aku bersihin udangnya itu, ini udang-udang kecil kayak kemarin beli online sih. Nah itu lagi adaptasi dengan cara berjualan, jadi lebih laku sekarang, itu lebih ramai untuk orang-orang yang jualan online. Jadi di kotanya kita, Timika itu ada yang jualan sembako, bisa diantar ke rumah, jualan sayuran, cabai, semua tinggal di WhatsApp diantarin ke rumah. Enak kan? Jadi itu menguntungkan untuk kita yang orang-orang bekerja juga ya. Karena kadang-kadang di sini pasar kan udah tutup dari jam 5 setelah corona ini. Jadi pasar itu tutup jam 5. Biasanya kalau saya kan masih sempat pergi ke pasar pulang kerja, meskipun pulang kerjanya malam. Tapi sekarang kalau pasar tutup jam 5, sementara kita pulang kerja jam 5, nggak sempet gitu kan. Jadi saya bisa tinggal belanja online. Salah satunya contohnya udang. Kemarin belanja online, cuman negatifnya saya pikir itu gede-gede, ternyata kecil-kecil. Teman sudah. No begitu, sayang esnya. Gitu ya teman-temannya. Apalagi para ibu-ibu yang bekerja, yang punya anak, jadi superwoman ya. Jadi harus super hati-hati, pulang kerja langsung mandi gitu ya. Kalau saya sih 2 bocah ini, L dan S, belum ada momen.